Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Pemilik hak wilayah Tanah Adat di Merauke memblokade kantor Dinas Perhubungan, aktivitas pegawai lumpuh. Pencuri motor di Mimika diringkus polisi. Berbagai kerajinan suku Amukme dan Kamoro dipamerkan dalam festival budaya di Mimika. Aktivitas kantor Dinas Perhubungan yang terletak di Jalan Ermasu, Merauke, Papua Selatan, lumpuh. Karyawan tidak bisa bekerja karena seluruh pintu masuk terhalang sekelompok orang. Mereka mengaku warga adat yang mengklaim sebagai pemilik tanah kantor Dinas Perhubungan. Demonstran tidak berpindah dan melarang karyawan masuk area kantor. Gervasius Basik-Basik, salah satu warga adat, menuntut pergantian uang ganti rugi tanah yang dipakai Dinas Perhubungan. Pemkab Merauke, menurut Gervasius, hanya memberikan janji akan membayar uang pengganti sebesar 4,4 miliar rupiah. 52 kali 58. Ini sudah berapa lama tuntut ini ganti rugi? Ini berapa lama pakai tanah ini belum bayar? Ini sudah lama, cukup lama kita. Lama ya. Berapa lama dong pakai? Tapi kita datang untuk ganti rugi ya. Untuk ganti rugi. Berapa permintaan ganti rugi Pak Ger? Bukan besar, kita sedikit saja, 4,4 miliar ya. Kita palang ini sampai nanti kita bicara dengan pemerintah, ada jawaban bagaimana, nanti kita buka kantor nanti dong kerja lagi. Oke, jadi sekarang ini dong tidak bisa kerja? Ya, kita tutup dulu sementara. Warga adat mengancam jika tidak ada jawaban dari Pemkab Merauke, mereka akan tetap menduduki kantor hingga ada penyelesaian yang jelas. Akibat blokade, kegiatan di kantor Dinas Perhubungan terhenti. Selama demo, belum ada perwakilan Dinas Perhubungan Merauke menemui atau menyikapi tuntutan demonstran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemuda bernama Ari harus mendekam di sel tahanan Polres Mimika karena mencuri kendaraan bermotor. Pemuda 23 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Mimika dengan barang bukti 1 sepeda motor. Saat ditangkap, pelaku tidak melawan dan langsung dibawa ke kantor polisi. Ia mengaku sudah berkali-kali mencuri sepeda motor dan dilakukan seorang diri. Hasil penyelidikan kami kaitan dengan kejadian pencurian kendaraan bermotor di Kota Timika. Dari hasil penangkapan tersebut, ya, kami dari Satreskrim berhasil menyita 1 unit kendaraan roda 2, ya, bermerek M3 berwarna hitam dengan plat nomor PA 2899MY. Ya. Kemudian untuk korban sendiri sudah kami hubungi dan memang sudah membuat laporan, tetapi saat ini kebetulan korban masih berada di luar kota, sehingga kami menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk selanjutnya kita minta keterangan. Untuk pelaku sendiri sudah kita amankan di Polres 32 dan masih dalam pemeriksaan serta penyelidikan dan tentunya untuk kita kembangkan. Polres menghimbau warga Timika agar selalu mengunci stang kendaraan bermotor saat parkir karena pencurian sering terjadi akibat pemilik yang lalai. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sejumlah nelayan asal Merauke masih menjalani pemeriksaan di Australia terkait pelanggaran batas wilayah perairan. Namun sebagian nelayan sudah dipulangkan ke Merauke. Salah satu adalah Nano. Nelayan kapal Kembar Jaya ini akhirnya dipulangkan pemerintah Australia. Ia menceritakan pengalamannya saat ditangkap ketika mencari ikan di perairan Australia. Nano mengatakan pada malam hari,
tiba-tiba muncul kapal patroli Australia. Karena panik, nahkoda memerintahkan Nano untuk memotong tali jangkar dan kabur. Namun 2 kapal patroli memburu mereka dan akhirnya Nano dan 6 rekannya tertangkap. Mereka kemudian dipindahkan ke kapal nelayan yang lain dan seluruh peralatan penangkap ikan disita. Sekitar jam 7 itu saya lihat ke belakang ada kapal. Jadi saya tanya Cap, bilang Cap di belakang ada kapal. Jadi Cap dia lihat ke belakang, dia bilang kapal perang, potong jangkar. Jadi saya potong tali jangkar itu, terus dia lari. Kita lari, terus dikejar. Tapi Dikejar sempat sama speednya. sempat melawan nggak? Tidak. Tidak melawan. Iya. Kau lari dari TKP itu berapa jam baru kau ditangkap itu? Ada berapa lama kau Wah, tidak lama juga sih, sekitar 10 menitan begitu. ditangkap? Langsung Iya. foto langsung dapat ya? Dapat. Nah, kau sempat dikasih tembakan peringatan tidak? Tidak ada. Cuma kan dia kan kasih turun speed, itu speednya kencang sekali. Jadi dia dapat kita itu. Oh, dia perlu kau pakai speed? Iya, dia pakai speed 2 biji speednya. 2 speed itu ya? Iya. Berapa anggota di atas itu? Masing-masing 2 speed itu ada 4 orang semua. Jadi yang naik di kapal itu cuma 3. 3 orang ya? 3 orang. Nah, terus yang kapal Latimojong itu posisinya pada waktu itu di mana dia? Ya kita kan berdekatan, tidak jauh juga. Sempat kau melari gitu? Dia tidak sempat lari, sudah dipegang duluan baru kita. Tidak berapa lama kemudian pihak keamanan Australia melepaskan Nano dan 6 rekannya pulang ke Indonesia dengan kapal nelayan Latimojong. Pihak Australia tidak menemukan pelanggaran seperti penggunaan jaring pukat dan tidak ditemukan ikan hiu yang dilarang ditangkap di Australia. Seperti diketahui, 4 kapal nelayan asal Merauke tertangkap karena memasuki perairan Australia. 1 kapal ditenggelamkan dan 1 lagi dibebaskan karena tidak terbukti melanggar. Sementara 2 kapal lainnya, kapal Putrajaya dan kapal Nurlela, bersama 15 nelayan masih menjalani pemeriksaan di Australia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nelayan asal Merauke seringkali melanggar batas wilayah perairan negara tetangga. Tidak sedikit dari mereka harus menjalani proses hukum di Papua New Guinea dan Australia. Seperti yang terjadi baru-baru ini, 4 kapal nelayan asal Merauke ditangkap pihak berwenang Australia, bahkan 1 kapal ditenggelamkan. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Papua Selatan prihatin dengan kasus tersebut. Ketua HNSI Taufik Latarisa mengaku heran karena nelayan asal Merauke umumnya sudah paham tentang batas wilayah perairan dengan negara lain. Selain itu, kapal mereka juga dilengkapi peralatan navigasi canggih serta mengantongi izin. Kalau alat navigasi itu kan sebenarnya pada saat pemberangkatan itu sudah dicek semua ya, navigasi dalam hal ini radio, GPS dan sebagainya itu sudah ada lengkap semua sebenarnya. Cuma namanya nelayan kita ini kan kadang kita menyampaikan yang di darat lain dan di laut lain, artinya mereka ini ingin lebih hasil tangkapannya dan yang mereka lakukan yaitu memasuki wilayah negara lain yang artinya mereka selama ini mungkin kalau bilang jerah mereka sebenarnya jerah, tapi ya mungkin kondisi ekonomi dan lain sebagainya, kebutuhan ya mungkin mereka juga ambil resiko ini sebenarnya. Tanda kutip bahwa nelayan ini tahu bahwa mereka sudah berada di wilayah luar ini. Ya, Seperti itu. Kalau menurut pengamatan kami dari HNSI mereka tahu Ya. bahwa ini wilayah Australia dan tidak perlu harus masuk. Tapi tetap memaksa ya. Iya. Saat ini pihak berwenang Australia masih menahan 2 kapal nelayan asal Merauke beserta belasan orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Yang kami hormati para kepala Berbagai jenis kerajinan khas Papua ini merupakan hasil kerajinan suku Amukme dan Kamoro, Kabupaten Mimika. Kedua suku ini memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan masih terpelihara. Berbagai kerajinan kedua suku besar ini mulai dari noken berbahan rumput, anyaman, ukiran, hingga pakaian adat dipamerkan dalam Festival Budaya Amukme dan Kamoro di lapangan Pasar Eks Swadaya Mimika, Papua Tengah. Pameran ini diikuti puluhan kelompok seni ukir, pengrajin noken, serta kelompok tari asal Mimika. Produk kerajinan dijual dengan harga bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Festival budaya ini bertujuan agar masyarakat di Mimika mencintai budaya suku Amukme dan Kamoro
sehingga budaya dan tradisi kedua suku ini bisa terus berkembang dan tidak punah ditelan zaman. 1 juta ada ini besar kayak begini tuh kecil-kecil 1 juta. Ikan raka kecil saya tuh kayak begini kenung itu 500. Kalau kayak begini itu 1 juta. Rangkaikan kegiatan untuk mencintai budaya Kamoro dan Amome yang merupakan dua suku besar asli yang ada di Kabupaten Mimika. Keberagaman kebudayaan daerah itu memang merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun diperlukan langkah-langkah strategis. Bagaimana upaya kita memberikan kemajuan atau pemenuhan kemajuan di dalam pengembangan serta pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selain pameran kerajinan, Festival Budaya Suku Amukme dan Komoro juga menampilkan tarian adat, lagu daerah, serta peragaan busana dari kedua suku. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua menggelar tablik akbar dalam rangka Papua bersalawat menuju pilkada serentak yang damai di tanah Papua. Tablik akbar berlangsung di Gor Cendrawasih, Jayapura dan dihadiri 3.000 umat muslim di Jayapura. Bahkan sebagian tokoh Islam dan ustadz kondang seperti Ustadz Dasat Latif hadir dan memberikan ceramah dan tausiah. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengajak seluruh pihak agar menjaga Kamtibmas agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan damai. Polling system sudah mulai kita lakukan. Polling system ini kan kita jalan mendekatkan Polri ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan agama, baik itu kebaktian kebangunan rohani maupun tablik akbar. Yang nanti juga nih ujungnya kan dalam bagaimana mengisati semua kalender Kamtibmas yang ada, yang paling terpenting nanti di bulan November. Nah ini kita lakukan, tidak hanya di beberapa titik. Nanti pasca yang setelah safari yang saya lakukan sampai nanti terakhir tanggal 28, ini tentunya tiap polres yang sering berulang kali terjadi gangguan keamanan seperti di Nduga, di Puncak, di Pegunungan Bintang, di Yaukimo, dan di daerah Ranijaya atau itu saya minta nanti untuk para kapolresnya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sama. Di samping itu kami juga berharap dengan kegiatan ini kan peran serta dari semua tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami berharap itu juga bisa menjaga situasi di wilayah-wilayah itu yang sering bergejolak. Selain tablik akbar, Polda Papua juga akan menggelar kebaktian kebangkitan rohani atau KKR yang akan berlangsung di Istora Papua Bangkit. Kegiatan ini merupakan kepedulian Polda Papua untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kedamaian melalui bidang agama. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pria yang tak dikenal ini meninggal dunia dalam posisi duduk di Jalan Gak Merauke, Papua Selatan. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar Jalan Gak. Mereka tidak mengenali korban dan juga tidak menemukan identitas korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan di tubuh korban. Jasad korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polresta Manokwari menyita 3 senjata api dari seorang pria di Manokwari, Papua Barat.
Matias mengaku 3 pucuk senjata itu akan digunakan sebagai pembayaran mas kawin di kampungnya. Senjata api itu berasal dari Maluku Utara. Meski sudah tersangka, Matias tidak ditahan dan hanya diwajibkan melapor. Organisasi Papua Merdeka kembali menyerang warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya. Kali ini yang menjadi korban adalah seorang tukang ojek bernama Hussein. Para pelaku menghadang korban, seorang tukang ojek di distrik Mulia. Mereka menembak korban dan mengenai bagian kepala. Beruntung korban selamat dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. OPM kerap menyerang warga sipil secara sporadis dan sudah ratusan orang tewas akibat tertembak. Puluhan warga yang tergabung dalam forum jasa konstruksi orang Papua berunjuk rasa di kantor Balai Sungai wilayah Papua Selatan yang terletak di Jalan Prajurit, Merauke. Mereka menuntut keterbukaan Balai Sungai karena selama ini tertutup terkait lelang proyek, sehingga orang asli Papua terabaikan atau tidak pernah mendapatkan jatah proyek. Mereka menilai kantor balai hanya memilih pengusaha tertentu untuk mengerjakan proyek, sehingga merugikan kontraktor yang dikelola orang Papua. Setelah mendapat penjelasan, para pengunjuk rasa pulang dan berharap pengurus balai segera menemukan solusi agar pembagian proyek lebih adil dan merata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.